Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor bilangan ya. Apakah kamu masih ingat tentang faktor bilangan? Apabila kamu masih belum paham, silahkan tonton kembali video tentang faktor bilangan di video sebelumnya ya. Oke, baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti apa? Baik, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada angka 3. Kita cari faktor bilangan dari 3, yaitu 1 dan 3 ya. 1 dikali 3 maka hasilnya adalah 3. Nah, 3 disebut dengan bilangan prima karena ia hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. Baik, contoh berikutnya. Di sini ada angka 6 ya. Faktor dari 6 adalah 1 dikali 6 dan 2 dikali 3 ya. Ini faktornya. Nah, apakah 6 ini merupakan bilangan prima? Bukan ya. 6 bukan bilangan prima karena ia memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka 6 ini tidak termasuk ke dalam bilangan prima ya. Karena yang termasuk ke dalam bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri ya. Baik, kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini untuk menemukan bilangan prima yang kurang dari 100. Sebelumnya, kamu bisa menyiapkan selembar kertas dan juga pensil ya. Baik, kalau sudah siap, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah tabel angka 1 sampai dengan 100. Kemudian, silanglah bilangan 1. Silanglah bilangan yang merupakan kelipatan 2 kecuali 2. Silanglah bilangan yang merupakan kelipatan 3 kecuali 3. Silanglah bilangan yang merupakan kelipatan 5 kecuali 5. Silanglah bilangan yang merupakan kelipatan 7 kecuali 7. Dan terakhir, bilangan yang tidak terkena silang itulah yang termasuk bilangan prima ya. Baik, jika jawabanmu benar, maka kamu akan mendapati tabel seperti ini ya. Nanti kamu bisa mencoba langkah-langkah yang tadi, dan jika jawaban benar bisa dicocokkan dengan gambar ini ya. Ini yang dilingkari ini merupakan bilangan-bilangan yang termasuk ke dalam bilangan prima ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima berbeda dengan bilangan prima ya. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Baik, perhatikan contoh berikut ini ya. Namanya juga faktor prima, maka kita harus membuat faktor bilangannya dulu ya. Di sini ada faktor dari 20, yaitu 1 kali 20, 2 dikali 10, dan 4 dikali 5. Kita perhatikan angkanya satu persatu ya. Angka 1.
Bilangan 1 bukan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu angka 1 itu sendiri ya. Kemudian angka 2. Bilangan 2 ternyata masuk ke dalam bilangan prima karena bilangan 2 tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Sekarang angka 4. Nah, bilangan 4 bukan bilangan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Sekarang angka 5. Ya, angka 5 merupakan bilangan prima ya, karena memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Sekarang angka 10. Bilangan 10 bukan bilangan prima karena bilangan 10 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dan terakhir, angka 20 tentu saja ya, ini bukan bilangan prima karena mempunyai 6 faktor, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari angka yang ada di dalam kotak ini, yang manakah yang termasuk ke dalam bilangan prima? Iya, yang ini ya, angka 2 dan angka 5. Maka faktor prima dari bilangan 20 adalah 2 dan 5. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ini adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Perhatikan gambar dan contoh berikut ini ya. Di sini kita buat gambar seperti ini. Ini dinamakan dengan pohon faktor ya. Bagaimana caranya? Contoh ini faktorisasi prima dari angka 12 ya. Angka 12 kita bagi 2 dulu. Bagi 2 hasilnya 6. Kemudian angka 6 ini kita bagi 2 lagi. Bagi 2 hasilnya 3. Nah, maka faktorisasi prima itu adalah angka-angka yang ada di luar sini. Nah, yang di luar sini ya, di luar. Nah, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 ya. Contoh lain. Ini faktorisasi prima dari 18. Kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. Ini 3, harusnya 3 ya. Mohon maaf, ini harusnya 3 ya. Faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 ya, atau 2 dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 ya. Baik, sekarang kita berlatih ya. Tentukan faktor prima dari 30. Faktor prima yang tadi ya. Baik, bagaimana caranya? Kita buat dulu tabelnya ya. Tabel faktor faktor bilangan. Oke, 30. 1 dikali berapa hasilnya 30? Kali 30 ya. Bagi 2 sekarang. 2 dikali berapa yang hasilnya 30? Kali 15, betul. Sekarang 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 30? Iya, betul. Sekarang bagi 4 bisa tidak? Tidak ya. Berarti 5. 5 dikali berapa biar hasilnya 30? Kali 6, betul. Sekarang kita cek. Dari angka-angka yang ada di tabel ini, angka berapa saja yang termasuk ke dalam bilangan prima? Kamu boleh melihat ke tabel yang tadi ya. Iya, betul.
Betul, angka 2, 3, dan 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan faktorisasi prima dari 20. Nah, baik, kita tulis dulu angka 20 dan kita buat pohon faktornya ya. Dibagi berapa? Iya, dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Pinter. 10 masih bisa dibagi? Masih. Baik, kita buat lagi pohonnya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Pinter. 2 dikali berapa nih biar hasilnya 10? Kali 5. Apakah 5 masih bisa dibagi? Tidak ya, berarti sudah sampai di sini. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5 karena angka 2-nya ada 2 ya, jadi 2 pangkat 2 seperti itu. Wow, kamu hebat sekali ya. Jika kamu masih belum paham, kamu boleh mengulang video ini ya. Supaya kamu lebih pandai, mari kita kerjakan tugas yang ada di buku matematika halaman 60 ya. Kerjakan nomor 1, nomor 2 A dan B, nomor 3 A dan B, nomor 4 A dan B, dan nomor 5 A dan B. Kerjakan di buku tugasmu, lalu kumpulkan kepada gurumu masing-masing. Ya teman-teman, selamat belajar, selamat mengerjakan. Jika kamu merasa kesulitan atau belum memahami materi ini, kamu boleh bertanya pada gurumu masing-masing ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.